Baik, kita lanjut. Jadi apa yang kita bisa kasih kalau kita melihat kan ada juga yang tadi itu aku menyoroti ada yang mereka yang merekrut memang memberi kesempatan kerja, memanggil lah boleh dikatakan. Itu apa yang kita bisa lihat potretnya nih, Bro? Atau mereka ada yang memang mereka juga tidak ilegal lah kalau bahasa kita, mereka juga pekerja. Dia sebagai pemberi pekerjaan, tetapi dia juga sebetulnya ilegal atau gimana ke bahasa? Enggak lah. Menurut saya gini, kita juga berterima kasih ya. Artinya ada rekan-rekan kita yang masih menggunakan tenaga adik-adik kita ini. Kita tetap harus berterima kasih. Cuma memang menjadi catatan buat kami gitu ya. Misalnya pada saat adik-adik ini datang ke Bali untuk bekerja di proyek-proyek tertentu gitu ya. Kita tidak spesifik bicara satu proyek, tapi mereka pekerja proyek. Kemudian pada saat ada masalah, yang di-call itu adalah kami. Yang kebetulan satu suku atau satu asal sama mereka. Nah menurut kita tidak cukup hanya kami yang dari sesama daerah asalnya yang dipanggil, tapi juga yang merekrut mereka. Artinya kita sama-sama ikut bertanggung jawab. Ya kan, kita sama-sama ikut bertanggung jawab, dan saya minta banjar-banjar atau desa-desa di Bali juga memperkuat sistem pelaporannya di sana. Artinya sebetulnya kan setiap pekerja proyek itu kan harusnya terdata. Siapa-siapa saja proyeknya di mana, siapa yang orang-orangnya siapa, mereka lalu pemilik proyeknya siapa. Jadi maksud saya pada saat ada kejadian itu tidak hanya kami yang dikoordinasikan, tapi juga mereka gitu. Karena banyak kasus itu yang teman-teman ini minumnya di lokasi proyek misalnya. Atau kalau mereka kos di luar tidak tinggal di bedeng, itu juga mereka sendiri, itu menjadi tanggung jawab dia masing-masing kan. Tapi saya juga ingin teman-teman yang merekrut mereka ini tidak hanya menggunakan tenaganya, tapi juga melakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka gitu. Karena banyak contoh teman-teman kita ya yang menggunakan adik-adik ini tenaganya, tapi karena dibina nggak pernah ada masalah. Itu cukup banyak juga. Oh, gitu. baik-baik saja ya? Baik-baik saja, Fine-fine. nggak ada masalah gitu. Nah pada saat misalnya mereka hanya digunakan tenaganya, tidak mau dibina, inilah kerawanannya gitu. Karena kita sebagai pengguna tenaga kerja, kita bisa ukur kapasitas tenaga yang kita gunakan, maka mungkin kita harus berikan pembinaan lebih lah. Ya, jadi memang siapapun lah mereka yang mempunyai proyek kemudian menggunakan pekerja-pekerja proyek ini ya ada tanggung jawab lah minimal membina dan lapor ke tempat setempat lah ya. Iya, data itu ya ke banjar-banjar kan pasti ada di sana kan. Iya, sehingga kalau ada masalah gampang siapa-siapa yang harus dipanggil kan gitu. Iya, tidak siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya kan. Nah, Bro, kemudian kalau program Mora sendiri ke depannya mau dibawa kemana sih sebetulnya? Mereka ini organisasi yang sebetulnya basicnya kan guyup tadi bilang kan, dia hanya kekeluargaan gitu. Sebetulnya mau seperti apa sih supaya ya ini tadi kasus-kasus ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain yang mungkin apa sih, Bro? Kalau Floba Mora ya tetap dia akan menjadi rumah besarnya warga Bali asal NTT atau keturunan NTT yang ada di Bali. Kita tetap akan jalan dengan program-program utama kita. Karena kasus-kasus ini sebenarnya hanya program tambahan yang membuat kita lebih capek aja. Tapi kita punya program, khususnya di kepemimpinan saya ini dalam 3 tahun ini, tahun 2024 ini adalah tahun sensus, tahun 2025, tahun depan adalah tahun kebudayaan, dan 2026 adalah tahun olahraga. Nah, jadi kita masyarakat Pulau Mora juga punya tradisi olahraga yang sangat baik. Kayak PON kemarin, PON Aceh, itu kami kami mengirimkan cukup banyak atlet, dan ada 9 atlet yang ada 9 emas yang disumbangkan oleh atlet-atlet Bali asal NTT, asal Pulau Mora. Gitu. Dari sekian itu berapa persen itu dari NTT gitu kan. Artinya sejak dulu lah itu partisipasi kami di masyarakat Pulau Mora di olahraga, membangun olahraga di Bali itu sudah ada. Nah kayak gitu-gitu kami akan kembangkan terus. Lalu saya juga sekarang mencoba melakukan kerjasama dengan kampus-kampus agar teman-teman yang awalnya datang buat kerja di Bali juga kita dorong untuk bisa kuliah. Karena saya meyakini jalan atau masa depan NTT ini tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Semakin banyak yang sekolah, semakin banyak yang kuliah,
ini akan mempengaruhi sampai ke bawah nanti. Iya, iya, Jadi kita lebih pada peningkatan itu sih sekarang. Oke. Jadi sangat punya tanggung jawab lah ya untuk supaya siapa warga negara NTT yang mau datang ke Bali dalam hal ini ya sebaiknya memang masuk di dalam Betul. program Mora. Dan kami buka. Sepengetahuan program Mora. Ya, Terbuka, sekarang kan sangat kami buka. Ya. Oh. Dan memenuhi beberapa kriteria syarat kemudian Betul. supaya ini ya untuk kebaikan bersama ya. Ya. Gitu. Ya, salah satunya memang tadi saya kira menarik ya. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar lah ya. Sambil bekerja, kemudian di sela-sela waktu bisa menabung, akhirnya sekolah gitu kan. Gitu. Baik. Nah, kalau yang terakhir nih, Bro. Jadi supaya kasus ini tidak terjadi lagi lah. Ya, kemudian penekanan sekali lagi nih, penekanan atau critical view apa yang pengen kita sampaikan. Mungkin baik itu kepada pemerintah tadi sudah, tapi juga kepada siapa ya pekerja-pekerja atau adik-adik kita inilah yang memang ingin mengadu nasib, kemudian mau mencari rezeki di Denpasar. Kemudian apa himbauan apa yang pengen disampaikan kepada semua yang terlibat lah stakeholder ini supaya ya semuanya baik. Karena saya sedikit agak panjang ini. Kita kesulitan juga di Bali untuk mencari tenaga-tenaga yang relatif untuk pekerja-pekerja proyek. Betul. Kan gitu kan, faktanya kan begitu kan. Karena memang mau nggak mau memang dari barat dan timur yang masuk nih Pak. Iya, dari betul. Banyuwangi, Jawa juga masuk, dari timur juga masuk kan. Begitu. Jadi pasarnya tuh ada memang betul sangat menggairahkan. Kalau ini tidak diatur mungkin ya akan begini ya. Gimana apa ya mewakili Ya, Floba kalau saya sebagai Ketua Umum Floba Mora Bali, tentu saya menghimbau semua warga Bali asal NTT yang ada di Bali hari ini, ya, yang mencari nafkah atau sekolah di Bali, kita mengingatkan semua teman-teman kita bahwa visi Floba Mora itu adalah menjadi warga Bali yang baik dan berkontribusi. Ya, menjadi warga Bali yang baik dan berkontribusi. Nah, sekarang kita harus mengingatkan, dan saya sudah menginstruksikan juga ketua-ketua unit saya beserta jajarannya ke bawah untuk bicara, bertemu dan bicara dengan sebanyak mungkin saudara-saudara kita untuk menjadi warga Bali yang baik ini. Jadi sebenarnya ini sedang dilakukan, ya kita sedang bergerak secara organisatoris untuk menekan ini. Dan ini bukan baru, sejak Februari itu kita sudah lakukan sehingga sempat diam kan, sempat tidak ada kasus dan ini baru muncul lagi. Kita masih terus bergerak, tapi itu hanya untuk jangka pendek. Jangka panjangnya saya tetap mendorong untuk adanya kerjasama dua provinsi ini, Provinsi Bali dan Provinsi NTT, karena ini harus diselesaikan jangka panjang. Kalau tidak akan berulang gitu. Jadi kita hanya bisa jangka pendeknya tadi mengingatkan, membina teman-teman kita, adik-adik kita, tapi secara jangka panjang ini juga harus dipikirkan solusinya yang lebih holistik gitu. Ya, menyeluruh lah ya, Menyeluruh. hulu dan hilir Ya, dan betul, melibatkan hulu. stakeholder yang Ya. lain karena memang ya Betul. ini lari-larinya bisa masuk ke ranah kemanusiaan juga. Ini kan orang mencari makan, tapi kita juga satu sisi kita membutuhkan, sisi lain kita juga harus menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, karena memang Bali menjadi salah satu tempat pariwisata favorit dan ini kita harus jaga kedamaian itu, gitu ya Bro ya. Betul. Dan tadi berkontribusi nih yang penting. Ya. Dari kalau kita melihat jejaknya sudah berkontribusi banyak sebetulnya. Olahraga sudah pasti. Kemudian kita juga lihat ya tempat-tempat pekerja kan banyak juga kawan-kawan adik-adik kita ini kan dan mereka Betul. fine bisa. Ya, selain tadi teman-teman di proyek kita punya cukup banyak ART yang hari ini kalau atasannya pergi kerja mungkin mereka yang jaga anaknya, jaga rumahnya gitu lah. Lalu ini kan paradoks juga bagaimana teman-teman kita ada di jasa keamanan, sektor security di properti bisnis. Betul. Artinya dari Di sisi mall-mall lain, banyak. di sisi lain stigma buruk, tapi di sisi lain mereka juga yang mengamankan aset-aset di mall-mall, cleaning service-nya itu pasti teman-teman kita juga lebih banyak gitu kan. Dan ya banyaklah sekarang gitu kan. Artinya sekarang tantangan kita bersama adalah bagaimana masalah ini, ya masalah-masalah tenaga kerja ini kita rubah karena ini sebetulnya adalah aset yang bisa berkontribusi pada pembangunan Bali kan. Betul. Oke, baik. Jadi kita sepakat kuncinya adalah
ada keterampilan pendidikan. Berawal dari itu. Karena ada buktinya mereka yang bekerja di sektor-sektor tadi itu fine-fine aja dan bisa dibina kan, bisa dididik gitu kan. Dan ini tugas bersama dan lagi-lagi kita mengajak Flobamura mengajak pemerintah daerah Bali dan pemerintah daerah NTT untuk bersinergi, berkolaborasi membuatkan regulasi yang benar. Bagaimana caranya supaya ya ini saling menguntungkan untuk Bali. Terima kasih Matur Suksma untuk Bro. Mas Bambang. Salam kami untuk ke seluruh anggota Flobamura. Mudah-mudahan Flobamura Bali betul-betul menjadi bagian dari masyarakat Bali dan tentunya memberikan kontribusi yang terbaik juga kepada Bali. Sekali lagi salam kami untuk seluruh warga Flobamura. Terima kasih. Saudara, demikian tadi perbincangan singkat kita, santai kita bersama dengan Ketua Umum dari Flobamura Bali, Bro Herman Umbu Bilu. Ya, sedikit banyak, paling tidak kita kenal bahwa memang Bali ada warga dari Nusa Tenggara Timur dan ada juga ikatan keluarga. Nah, sesudah tadi perbincangan dikit dari awal, kita akhirnya memang semuanya tujuannya adalah baik, kemudian berada di suatu tempat, dia memberikan kontribusi yang baik, ikut menjaga Bali yang damai, menjaga nama baik Bali sebagai tempat pariwisata yang favorit, menjadi tempat yang baik. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran dan wawasan bagi kita. Dan saya Bambang Kalitus mengakhiri untuk episode Sapa Redaksi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan problema-problema atau permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menariknya yang pengen kita bahas dan kita sampaikan kepada Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.